Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Nurhamsah dari SMK Mulia Husada Purwokerto. Perkenalkan, nama saya Nur Anawati dari SMP Negeri 3 Sumba. Perkenalkan, nama saya Mas Nadine dari SD Negeri 4 Cionjeng. Kami akan membuat tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu tentang coaching untuk supervisi akademik. Selamat menonton! Assalamualaikum Bu Umi, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Erna, selamat siang. Bu Umi, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu, saya baik-baik saja hari ini. Bu Erna bagaimana? Alhamdulillah, kabar saya juga baik. Syukurlah Bu Umi kalau dalam keadaan kondisi baik Ibu. Ya. Oh iya, kalau nggak salah hari ini Bu Umi ada sesi coaching gitu. Iya, betul Bu. Hari ini saya rencananya mau coaching dengan rekan saya, namanya Bu Mas Nyatin. Ya, begitu Bu. Jadi nanti Bu Umi ada coaching ya sama Bu Mas Nyatin ya? Iya, benar Ibu. Bu Umi, jadi kehadiran saya itu untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi Bu Umi. Nah, yang akan dikembangkan nanti oleh karena itu, nanti saya akan mengamati proses coaching dari Bu Umi. Ini saya mau tanya Bu, kira-kira Bu Umi sudah siap belum coachingnya? Alhamdulillah sudah siap Bu. Saya sudah latihan untuk coaching. Semoga nanti berjalan lancar saat saya coaching dengan Bu Mas Nyatin. Oke. Sebelumnya saya mau menjelaskan dulu ya Bu, apa sih yang akan nanti ditanyakan di rubrik penilaian. Nah, yang pertama poin-poinnya ini Bu, saya nanti akan mengobservasi kira-kira coachingnya Bu Umi itu sudah sesuai dengan alur tinta apa belum. Di alur tinta itu kan ada 4 tahapan. Yang pertama ujaran, yang kedua itu identifikasi, artinya itu rencana aksi, dan PA-nya adalah tanggung jawab. Kemudian di sini juga saya akan mengamati tentang kompetensi coaching yang perlu diperhatikan. Kompetensinya itu salah satunya kehadiran penuh, kemudian ada mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan secara terakhir ini, Ibu untuk mengajukan pertanyaan yang aktif itu harus dengan rasa. Rasa itu apa aja? R-nya rese atau menerima, kemudian hanya as atau pertanyaan terbuka, kemudian apresiat atau memberikan apresiasi, dan summarize atau paragraf. Nah, apakah sudah jelas Bu terkait rubriknya? Ya, Bu, sudah jelas sekali seperti yang tadi Bu Erna sampaikan. Selama coaching nanti saya juga berencana akan memulai sesuai alur kita. Dan kemudian saya akan menerapkan prinsip-prinsip coaching. Saya rasa rubrik yang tadi Ibu jelaskan sudah jelas sebenarnya. Oke, baik. Bu Umi, ini kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Jadi selama melakukan coaching, 3 kompetensi yang saya ingin tingkatkan yaitu saya ingin kehadiran penuh, sehingga saya bisa mendengarkan dengan baik coach saya dalam memberikan unek-uneknya. Kemudian saya akan mencoba memberikan pertanyaan berbobot sehingga saya bisa kembali informasi lebih lanjut lagi, dan saya akan selalu mendengarkan dengan aktif terhadap apa yang disampaikan sama coach saya. Ya. Kira-kira nih Bu, dari ketiga kompetensi tersebut yang mau Ibu spesifik ini untuk saya observasi ketika sudah coaching itu kira-kira yang mana? Mungkin saya kadang agak terbuai dengan sebuah cerita Ibu. Jadi nanti tolong mungkin nanti Ibu bisa memperhatikan saya untuk biar saya bisa mendengarkan penuh kayak gitu, yang bisa mendengarkan penuh, mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Nah, itu bagian itu yang mungkin nanti bisa diperhatikan sama Ibu. Oke. Jadi fokusnya Ibu kalau tidak salah ini mendengarkan dengan aktif Ibu, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira nih Bu, indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan itu pada sesi coaching itu apa? Ya,
Yang pertama, saya mampu menyimak lebih banyak, mendengar, daripada berbicara. Nah, serta saya mencoba bebas dari asumsi, judgement, dan asosiasi. Dan yang kedua, saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan terbuka, dan saya bisa biar nanti saya bisa mendengar dengan baik terhadap permasalahan coach saya, sehingga nanti saya bisa menyikapinya dengan baik. Oke, terima kasih Ibu sudah bersedia untuk kita observasi ini. Selanjutnya, silakan Ibu selamat untuk melaksanakan coaching. Semoga berjalan. Ya, terima kasih Ibu sudah bersedia menjadi supervisor di coaching saya. Semoga nanti bisa berjalan dengan lancar. Assalamualaikum, Bu Atin, gimana kabarnya? Waalaikumsalam, Bu Umi. Alhamdulillah kabar baik, Bu. Apakah Ibu ada waktu luang hari ini? Oh, tentu saja. Sepertinya ada kabar baik, tidak baik-baik saja ini. Menanyakan waktu luang saya nih, ada apa Bu Atin ini? Ini loh, Bu. Saya lagi tidak baik-baik saja. Saya lagi bingung mengatasi di kelas saya gitu, Bu. Ada permasalahan ini yang berat sekali nih, berat pikiran. Oh begitu, ada permasalahan. Iya, jadi ceritanya ada siswa yang sukanya marah, kemudian suka yang tidak menulis, apalagi dia itu suka menangis juga, gitu kan. Jadi dia itu bingung saya harus di mana gitu, Bu. Berarti Ibu itu Bu Atin ada permasalahan dengan Iya. siswa ya. Tadi siswanya gampang marah, terus tidak mau berbicara, Iya. dan tidak mau menulis. Menulis gitu, ya. Jadi sebelum kita ke sana bicaranya, saya mau tanya dulu nih, apa yang mau diharapkan dalam perbicaraan kita hari ini nih Bu? Saya bercerita ingin bercerita sama Ibu itu kaitannya dengan saya itu pengen mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi, Ibu. Gitu. Jadi untuk mencari jalan keluar seperti itu Iya, ya Bu Atin, iya. terhadap permasalahannya tadi ya. Menurut Bu Atin nih ya, kira-kira apa yang membuat anak itu tuh tidak mau menulis dan tidak mau berbicara itu? Begini ya, sebenarnya saya tuh sempat cari tahu dari teman-temannya gitu kan. Terus saya tanya, loh ini kok Mas Renan orangnya nggak mau menulis, apalagi nggak mau bercerita, kemudian apa sukanya diem gitu kan. Nah ternyata setelah saya dapat jawaban dari teman-temannya, Mas Renan ini memang dia itu di rumah juga tidak mau membaur bermain dengan temannya. Dia suka di rumah terus. Nah di rumah itu mainnya HP itu. Oh, dia suka main HP nih Mas. Iya, terus jadi menurut saya itu Mas Nela ini kurang bersosialisasi gitu. Jadi bersosialisasi itu di kelas juga dia sendiri, apalagi di rumah, di lingkungan sekitarnya pun dia tidak mau. Oh begitu ya. Iya. Jadi Mas Renal ini suka menyendiri begitu ya. Iya. Lalu kira-kira apa yang bisa Ibu Atin lakukan untuk membantu Mas Renal ini agar bisa bermain lagi dengan teman-temannya? Ada inspirasi apa enggak? Sebenarnya ini ya Bu, yang saya pikirkan itu saya masih bingung juga ya, tapi dengan kejadian ini saya harus lebih mendekati dulu dari ke anaknya gitu ya. Pendekatan khusus gitu ya. Kemudian ngobrolnya juga ngobrol yang pelan atau gimana gitu kan, terus supaya dia itu Mas Renal ini tahu interaksinya itu apa dengan orang lain itu bisa menyenangkan gitu kan ya. Kemudian pada saat mengobrol dengan Mas Renal itu saya itu nggak bisa membantu gitu kan, membantu
menumbuhkan kesadaran dirinya. Oh, Supaya contohnya kayak di kelas itu di saat jam pelajaran material itu mau menulis utama, karena menulis itu kan kewajiban seorang siswa atau murid ya, harus menuliskan di kelas. Kemudian di saat jam pelajaran itu saya mengaitkan teman-temannya supaya mendekati, diajak ngobrol, supaya interaksinya itu ada, bicara dengan temannya itu ada. Oke, baik, baik. Berarti Bu Atin akan membantu Mas Renal untuk menumbuhkan kesadaran dirinya, biar di kelas itu menulis itu penting seperti itu ya. Nah, untuk bisa melakukan seperti itu, ada hambatan yang dialami tidak selama proses perubahan diri tersebut? Jadi hambatannya di sini itu Mas Nela itu tidak mau terbuka, Bu. Tidak mau terbuka, kemudian diem lah ya, jadi diajak ngobrol pun diem. Enggak. Jadi kita susah gitu, Pak. Tuh. Jadi pasif ya Mas Iya. Renalnya. Iya, tidak. Begitu ya. Kira-kira apa sih yang harus dipersiapkan untuk bisa mengatasi hambatan tersebut? Dari Mbak Atinnya, mungkin apa yang akan dilakukan sama Bu Atin sekali? Di sini saya akan meluangkan waktunya khusus buat Mas Renal ya, Bu ya. Iya. Untuk supaya bisa berinteraksi dengan teman yang lainnya. Kemudian di saat pelajaran juga dia harus mau menulisnya. Di saat istirahat juga dia mau membaur dengan temannya. Kemudian supaya dia itu ada omongan bicara gitu. Terus dengan sering bicara kan nanti jadi dia itu terbuka, masanya itu terbuka gitu kan. Gitu. Jadi saya pun juga harus aktif tanya ke Mas Renalnya gitu, melibatkan murid-muridnya. Gitu. Teman-temannya gitu. Oke, iya baik Bu. Dari permasalahan tersebut, kira-kira rencana yang akan segera dilakukan itu yang mana itu? Saya rasa saya akan rencananya itu ada 3, Bu. Iya. Berbicara dengan Mas Renal, hati-hati. Kemudian saya juga menyiapkan ruangan khusus, jadi bisa tidak khusus lah ya sendiri. Iya, yang tidak ada orang lain gitu ya. Itu Bu. Kemudian saya juga memberikan motivasi supaya menumbuhkan kesadaran dirinya gitu lah, pasti supaya dia itu timbul sadar diri. Ternyata di kelas itu harus menulis, harus bicara dengan teman sekelasnya gitu kan, harus bicara pas istirahat juga tidak di kelas saja, harus kan kalau istirahat kan siswa kan pada senang ya Bu ya, interaksinya keluar bersama mereka tadi main bersama. Iya betul gitu. Iya, jadi itu supaya itu masalah itu mau seperti itu. Terus kemudian ya itu tadi melibatkan kolaborasi dengan siswa. Oke, ya baik. Berarti tadi ada 3 hal ya yang ingin dilaksanakan kayak gitu. Dari rencana tersebut yang 3 hal tadi, prioritas yang mana dulu nih yang mau akan segera dilaksanakan? Sebenarnya sih itu kedua-duanya semua sama pentingnya ya, Bu ya. Iya. Saya rasa ini bisa dilakukan secara bersama-sama, secara bersamaan gitu ya. Setelah itu dibantu dengan murid juga, Bu. Melibatkan siswa yang yang lain juga betul, supaya interaksi aktif gitu ya bicaranya gitu dengan Mas Renal dengan murid yang lain, teman-teman yang lain di satu kelas itu. Oke. Nah, kapan itu mau akan dilaksanakan ini rencananya? Ya, secepatnya ya Bu. Tidak minggu besok, pokoknya secepatnya gitu. Oke, berarti mungkin besok kali ya. Iya, supaya terlihat hasilnya itu lebih ada peningkatan apa tidak gitu. Oke, mungkin besok pagi mungkin akan lebih yang paling cepat gitu ya. Terus nih apa nih ukuran keberhasilan yang akan Ibu Bu Atin lakukan nih? Ukuran keberhasilannya itu apa? Ukuran keberhasilannya yang penting dia mau bermain dengan temannya, kemudian dia mau bercerita dengan temannya, kemudian di saat
itu intinya itu kesadaran dirinya itu tanpa diperintah dari diri sendiri, tanpa diperintah jangan apa perang itu enggak gitu, jadi langsung dari diri sendiri gitu. Oke. Iya. Ini bagus sekali ini rencananya, keren sekali ini. Berarti kira-kira komitmen yang sudah direncanakan tadi bagaimana komitmennya? Oke, komitmennya sih saya akan melakukan secara konsisten ya Bu, kemudian juga berkelanjutan. Begitu. Oke. Jadi Ibu akan melakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Nah, kemudian saya tanyakan selanjutnya itu tindak lanjutnya setelah coaching ini itu bagaimana? Saya segera akan menerapkan rencana-rencana yang tadi saya sampaikan, kemudian evaluasinya apakah akan berdampak lebih baik lagi, ada peningkatan begitu ya Bu. Jadi si Mas ini bisa berbicara atau berbincang dengan temannya gitu kan, dengan teman-temannya gitu kan. Jadi saya mengevaluasi seperti itu Bu. Oke. Berarti segera akan dilaksanakan kayak gitu ya tindak lanjutnya. Nah, ini kemudian kapan nih kira-kira saya bisa berbincang lagi sama Bu Adit untuk bertanya nih perkembangannya gimana nih? Kira-kira kapan nih kita bertemu lagi nih? Eh, Biar saya tahu Bu Adit sudah merencanakan sesuatu seperti itu, perkembangannya bagaimana? Baik. Kira-kira ya bulan besok ya Bu, nggak nunggu ini lah. Berarti Bulan besok itu langsung bulan besok Iya. gitu ya. Berarti bulan besok kita ketemu lagi gitu ya. Iya. Oke deh kalau begitu saya tunggu ya di bulan besok perkembangan selanjutnya, cerita yang selanjutnya. Kayak gitu. Siap Ibu, terima kasih sekali Bu Umi sudah mau mendengarkan curhatan saya. Alhamdulillah saya sudah jadi punya pandangan setelah saya bercurhat pada Bu Umi. Oke, sama. Saya juga senang sekali bisa berbincang dengan Bu Atin. Jadi saya mengerti situasi kelasnya Bu Atin seperti apa. Dan saya akan menunggu hasilnya seperti apa. Siap Ibu, terima kasih sekali. Saya mohon maaf. Oke, baik Bu Atin. Silakan. Selamat siang, Bu Umi. Selamat siang, Bu Edna. Wah, Bu, selamat ya. Tadi coachingnya sudah berjalan dengan lancar. Kalau saya lihat, Ibu tadi sudah menyampaikan dengan lugas tadi pertanyaannya. Nah, perasaan Ibu bagaimana? Perasaan saya setelah coaching, saya merasakan kalau kompetensi yang saya harapkan sudah tercapai. Saya merasa bahagia, lega, dapat bercerita banyak dengan coach, sehingga permasalahan yang coach hadapi dapat diselesaikan. Selamat Ibu. Nah, pada saat coaching, jika kita menuju pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Ibu harapkan tadi, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan selama proses coaching, Bu? Jadi setelah melaksanakan coaching tadi, saya merasa sudah mampu fokus kepada coaching, yaitu mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan sesuai dengan alur kita. Oke. Nah, jadi sudah tercapai, Bu. Nah, pengembangan kompetensi yang Ibu harapkan kira-kira sudah tercapai belum? Kalau menurut saya sih, insya Allah sudah, Ibu. Ya, sudah tercapai menurut saya. Oke. Nah, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi, Ibu. Baik, Ibu, silakan. Nah, ini tadi yang saya amati. Pertama, tadi Ibu saat coaching itu sudah berjalan dengan baik, Bu. Kemudian sudah sesuai dengan alur theta tadi. Selanjutnya Ibu sudah menanyakan tadi tujuan kepada coaching, terus sudah mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahannya, merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahan, dan juga Ibu tadi sudah memancing ya beliau untuk berkomitmen dalam melaksanakan rencana aksinya, Ibu. Iya. Nah, kemudian Ibu juga sudah menerapkan prinsip dalam coaching tadi. Yang saya lihat itu Ibu tadi fokus sekali ya kepada coaching. Berarti kan Ibu sudah melakukan kehadiran penuh. Kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif yang sehingga bisa memberikan pertanyaan berbobot. Ibu juga menjelaskan tadi Ibu ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan
memberikan pertanyaan berbobot. Menurut saya itu sudah sangat baik yang dilakukan. Jadi sudah mencapai kompetensi yang diharapkan ketika tadi praobservasi. Iya. Terima kasih Ibu, saya senang mendengarnya atas umpan balik yang Ibu berikan kepada saya. Dari coaching yang Ibu lakukan nih, kira-kira ada hal yang ingin dikembangkan lagi nggak, Bu? Kalau saya ingin ke depannya melakukan latihan coaching lagi lebih intensif agar lebih bisa mendengarkan dengan aktif, sehingga dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang lebih efektif begitu, sehingga saat coaching nanti saya dapat bercerita lebih banyak dengan coach, lalu coach juga bisa menyampaikan apapun, keluhan apapun yang ingin dia sampaikan, jadi bisa plong pikirannya saat ngobrol dengan saya. Oke, terima kasih Ibu. Semoga kompetensi yang Ibu kembangkan itu nanti bisa berkembang sesuai harapan. Kemudian dapat mencapai kompetensi-kompetensi yang Ibu harapkan, yaitu lewat banyak praktik coaching ya Bu. Jadi coachingnya nanti praktiknya semakin intens. Ya, baik Ibu, saya harap ke depannya saya dapat berlatih coaching lebih intensif lagi, sehingga kompetensi dan kemampuan saya lebih meningkat lagi. Oke. Nah, kira-kira ada hal yang mau disampaikan, Bu? Saya rasa sudah cukup Ibu, terima kasih banyak. Oke, sama-sama Ibu.